Langsung saja Bang, bagaimana pendapat Abang tentang calon perseorangan Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya. Semoga penonton Alternatif TV ini sehat selalu. Siap. Gitu kan. Nah, untuk bincang-bincang pilkada kali ini, terima kasih saya untuk memberikan sumbangsi sarannya. Mengenai yang ditanyakan oleh Alternatif TV tentang calon perseorangan. Calon perseorangan itu sebetulnya sekarang ini trennya sudah tidak diminati lagi. Trennya sudah tidak diminati lagi. Berdasarkan apa Bang tidak diminati lagi gitu kan, berdasarkan dari 541 wilayah yang menggelar pilkada periode tahun 2015 sampai 2018, dari 541 wilayah itu calon perseorangan itu ada 18,41% yang melalui calon perseorangan, sedangkan melalui jalur partai itu ada 81,59%. Itu antara tren periode 2015 sampai 2018 gitu kan, seperti itu kan. Nah, terus kenapa dia semakin menurun gitu kan? Saya berani katakan menurun karena peluang menangnya juga sangat kecil. Dari 541 wilayah yang mengikuti pilkada itu dan 18% calon perseorangan itu, yang menang hanya 3,33% yang menang gitu kan. Jadi trennya sebetulnya calon perseorangan itu sudah tidak diminati. Pertimbangan lainnya kenapa calon perseorangan tidak diminati gitu kan, karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, bahwa calon perseorangan itu sekarang syaratnya betul-betul berat gitu kan. Gitu kan. Jadi tentang syaratnya terlalu berat, harus mengumpulkan dukungan 10% dari jumlah pemilih, dan itu betul-betul berat. Kedua, peluang kemenangannya juga sangat kecil gitu kan. Ketiga, ongkos politiknya itu hampir sama dengan calon yang melalui partai politik. Cuman beda-beda tipis, semua beda tipis. Beti-beti lah ya. Iya, beda-beda tipis. Gitu kan. Karena kan menurut riset Kementerian Dalam Negeri itu kan, untuk menang di sebuah pilkada itu kan untuk kelas kabupaten ya. Itu harus membutuhkan dana untuk memenangkan pilkada itu sekitar 30 miliar. Untuk memenangkan menurut riset pilkada itu. Kalau untuk pilkada provinsi, gubernur itu membutuhkan modal sekitar 50 miliar untuk menang gitu kan. Daerah tadi 30 miliar. Untuk kabupaten itu 30 miliar seperti itu kan. Nah, dengan hitung-hitungan riset Kemendagri kan dia tidak spesifik gitu kan, apakah itu calon perseorangan 30M, yang dilihat partai 40M atau 35M, ini hampir sama. Calon yang ingin menang gitu kan setidaknya harus mempunyai modal sekitar 30M menurut riset pilkada. Jadi karena perbedaan dengan calon parpol itu beda sedikit, jadi orang tidak, lebih baik udahlah lewat parpol saja gitu. Dan itu juga sangat berat, syaratnya betul-betul sangat berat. Nah, terus terkait untuk di Kukar gitu kan, kenapa kok 2 orang gitu kan, berarti kan banyak gitu kan, berarti diminati dong Bang gitu kan. Berarti statement Abang yang bahwa tidak diminati itu berarti terbantah kan, tidak gitu kan. Karena saya melihat gini, kenapa calon perseorangan di pilkada itu sangat ada besar, ada 2 orang gitu kan, atau apa kan itu kan. Dia pengen ini, dia pertama saya melihat gini, minta maaf calon yang dari perseorangan itu dia tidak melobi partai politik. Tidak melobi partai politik gitu kan dia tidak. Kalau dia ada keinginan ingin melobi partai politik, kemungkinan dia akan melewati jalur politik. Tapi karena dia mungkin ada upaya mendekati partai politik, tapi karena peluangnya tertutup gitu kan, akhirnya dia memilih jalur independen perseorangan seperti itu kan. Nah, terus dan juga jangan disalahkan juga ketika ada orang animo ingin menjadi kepala daerah di Kukar. Misalnya Pak Edi Subandi, dia mantan sekda, dia juga pengen kan gitu kan, pengen jadi bupati atau apa. Terus juga
Pak Gupron, mantan wakil bupati, dia pengen menjadi kepala daerah juga, itu tidak ada disalahkan. Ini kan hanya 2 pilihan saja. Dia ternyata dia memilih jalur perseorangan dan juga jalur partai politik, ternyata dia lebih memilih jalur perseorangan walaupun itu berat dukungan. Oke. Ya, Tadi kan abang bilang trennya turun nih, Iya. tapi masih ada kok 2 orang yang mau dua pasangan ya, pasangan yang masih ingin mencalonkan di perseorangan itu, Bang. Ya betul. Itu apa yang melandasi kira-kira, Bang? Ya makanya saya bilang tadi, gitu kan kita tidak bisa menyalahkan ketika ada orang atau tokoh politik Kukar yang dia ingin memberikan sumbangsih kepada Kukar, ingin menjadi kepala daerah. Oke. Itu tidak bisa disalahkan. Nah, Oke. ternyata dia sudah berupaya komunikasi politik, lobby politik, dia melihat peluang atau apa. Ternyata peluangnya sangat kecil dan tertutup di parpol. Akhirnya dia dengan berbagai konsekuensi akhirnya dia memilih jalur perseorangan. Artinya memang bukan persoalan tren turun kalau untuk di Kukar, Bang ya, tapi memang Iya. iklim demokrasi kita itu sangat mendukung untuk melakukan sebuah Ya sangat untuk pilkada 2020 ini di Kukar ini itu saya melihat gitu kan ini akan agak lebih bagus dan tumbuh demokrasinya karena apa? Karena calon-calonnya sudah mulai tumbuh banyak Iya. gitu. Nah, itu aja. Oke. Bagus. Beda dari sebelum-sebelumnya mungkin ya. Ya betul sebelumnya. Oke, kita mengarah ke partai politik nih, Bang. Boleh. Calon usung yang diusung oleh partai politik. Boleh. Semuanya ini kan belum ada nih, karena Betul. KPU juga belum melakukan Betul. sebuah tahapan. Betul. Tapi dari gambaran-gambaran umum ini, Bang, gambaran-gambaran yang di Kukar ini gimana kita memandang, Bang? Dari calon partai politik. Ya saya juga nggak terlalu jauh ya mengambil itu gitu kan. Kita cuma bisa membaca saja gitu kan. Misalnya ada yang dominasi petahana, ada yang Petahana ini mau kita sebutkan namanya, Ndi? ya publik sudah pada tahu lah, Sudah nggak tahu, usah disebutkan lagi gitu kan seperti itu kan. Terus juga ada yang calon lain gitu kan seperti itu kan. Dan saya melihatnya dalam momen pilkada ini kan di Kukar ini kan cuman ada persaingan cuman 2 saja. Yang ingin mempertahankan kekuasaan dan yang baru ingin berkuasa, itu aja yang bertanding sebetulnya. Semuanya juga gitu, Bang. Gitu kan semuanya gitu kan seperti itu. Nah dan dia juga punya berbagai cara gitu kan bagaimana untuk mewujudkan itu semua gitu kan seperti itu kan. Dan calon yang ada sekarang ketika ingin kekuasaan mutlak juga tidak bisa, karena pasti ada beberapa calon yang ingin misalnya merubah sistem lah gitu kan menurut sudut pandangnya, terus sistem yang sudah dibawa oleh petahana itu masih ada yang kurang lah gitu kan. Perubahan sistem itu kan harus dijalankan sendiri, bukan orang lain, karena kalau kita memberikan pemikiran ke orang lain tapi kita belum berkuasa, itu kadang-kadang pemikiran kita kan tidak diterima, sistem yang kita tawarkan nggak diterima gitu kan, akhirnya itu bakal terjadi. Nah terus juga agak sulit menggambarkan karena semuanya juga belum sama-sama mengusung gitu kan. Cuman saya sudah membaca misalnya 3 hari ini trennya di media sosial itu katanya bahwa ada calon yang akan melawan kota kosong. Oke. Yang kosong. Sebelum ke kota kosong, Bang ya. Sebelum ke kota kosong. Sebelum kota kosong, ini kan untuk masalah calon dari partai politik ini, Bang ya. Itu kan perwakilan tergantung dengan perwakilan kursinya di DPR. Betul. 20%, Bang ya. Betul. Artinya sekitar 9 kursi lah di 9 DPR kursi, itu betul. bisa calon. Nah, kalau dalam pantauan kita, Bang, kira-kira berapa calon yang akan diusung dari 45 kursi yang ada di DPR Kukar itu, Bang? Ya gini loh. Kalau demokrasi ideal itu sebetulnya itu lebih daripada 1 calon. Oke. Sesuai idealnya gitu kan seperti itu kan. Karena apa? Karena untuk pembelajaran demokrasi itu jadi masyarakat itu punya pilihan yang beda. Gitu kan, pilihan yang beda. Kalau idealnya di Kukar itu maksimal itu gitu kan 3 calon lah. 3 calon. 3 calon gitu kan. Minimal 2 calon. Minimal 2 calon. Karena saya secara pribadi juga tidak setuju juga misalnya dengan calon Kota kosong. tunggal melawan kota kosong. Kalau bisa jangan kota kosong lah. Yeah. Kota kosongnya diisi. Oke. Walaupun itu isinya di dalam kotaknya itu nggak diambil oleh publik, nggak dipilih oleh publik, itu jangan lah, gitu kan, jangan lah, gitu kan. Boleh saja di setting melawan
kotak kosong, tapi kotak kosongnya jangan sampai kosong banget lah, diisi lah gitu. Tapi memang kalau seperti itu kan sama aja panggung sandiwara kan seperti itu kan. Kenapa enggak memang harus bertarung murni seperti itu, Bang? Iya gitu kan. Ya makanya saya harapkan gitu kan oleh kekuasaan yang dibalik calon-calon ini gitu kan, kalau bisa gitu kan jangan men-setting ada calon itu harus melawan kotak kosong lah, yang dibalik kepentingannya itu ya, dibalik kepentingan sang figur, jangan melawan kotak kosong lah. Karena apa? Karena untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat gitu loh. Masyarakat punya pilihan gitu kan, masyarakat bisa membaca konsep dari masing-masing calon gitu kan, seperti itu kan, masing-masing calon mana yang menurut dia ideal, mana yang tidak ideal, mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu diperbarui atau apa. Saya lebih setuju, harapan saya jangan sampai ada calon tunggal, harus ada. Calon tunggal ini kan ada dua pilihan, Bang ya. Yang pertama memang partai-partai ini diambil oleh salah satu calon, dan yang kedua pendukung calon lain itu dia memang sengaja membiarkan orang ini sendiri gitu. Nah, gimana kita menilai itu, Bang? Ya, karena gini juga, kita juga akan sulit membaca ini karena sekarang ini calon ini kan ditentukan oleh partai politik di tingkat pusat. Nah, partai politik itu gitu kan, dia kan gini, untuk menentukan calon itu kan ada beberapa kesepakatan dan deal-deal politik atau mungkin transaksi-transaksi lainnya lah, Nah, tapi misalnya si calon itu dengan timnya dia sudah dia memberikan tawaran kepada pihak partai politik di tingkat pusat gitu kan, ternyata tingkat pusat juga nggak mau ribet asalkan sudah deal transaksinya atau apa, itu nggak ada masalah lah aku ke calon ini gitu kan. Kedua, ada juga patsun politik yang memang masih bisa dipakai dan kadang-kadang masih mutlak dipakai oleh parpol. Buat apa menyodor calon yang nggak menang? Membuat apa menyolong calon yang nggak menang gitu kan. Dengan berbagai pertimbangan, parpol itu sudah beberapa kali survei gitu kan, ternyata elektabilitas si calon ini ternyata tinggi gitu kan. Jadi dengan tolak ukurnya survei itu, parpol jangan bilang, ini kayaknya yang peluang menang itu hanya ini gitu kan. Jadi buat apa memilih calon yang tidak punya peluang menang gitu kan, tapi kita akan memilih calon yang punya peluang menang gitu kan, yang peluang menang. Nah, seperti itu kan. Terus juga itu kan patsun politik yang memang tidak bisa lekat gitu kan. Nah, sedangkan misalnya calon petahana, ada juga patsun politik misalnya 81%. 91% calon petahana itu gitu kan, itu punya peluang menang. Punya peluang menang. Nah, 9%-nya lawannya yang calon baru itu dia punya peluang menang. Lawannya itu hanya 9%-an, Bang ya. Iya, hanya 9% gitu kan, seperti itu. Dia gitu kan, seperti itu. Nah, jadi parpol itu punya spekulasi tersendiri. Gitu kan, sedangkan menurut riset 91% calon petahana pasti menang gitu kan, seperti itu kan. Jadi ketika kita memilih calon yang punya peluang yang nomor 2 ini dia akan bersusah payah nantinya dengan berbagai upaya lah. Oke, jadi lobbynya lebih jernih, Bang ya. Ya gitu kan. Oke, terkait mengenai masalah budget, Bang ya. Budget. Tadi kan kita singgung masalah budget perseorangan dan partai politik itu kurang lebih sama lah cost-nya. Karena menurut riset Kemendagri ya. Nah, sepengetahuan Abang itu budget yang dikeluarkan itu untuk apa-apa saja sih, Bang? Nah, saya kadang-kadang pernah hitungan kasar saya. Kenapa sih yang membuat politik kita itu mahal katanya? Politik di Indonesia itu mahal gitu kan. Saya pernah hitung-hitungan kasar sih, walaupun saya bukan seorang akuntansi atau ekonom misalnya. Kan pertama, yang bikin politik kita mahal itu pertama, lobby di tingkat parpolnya itu juga lumayan besar. Lumayan besar. Itu realitas umum yang semua tahu lah ya. Dan itu pasti dilalui gitu kan.
Dengan hitung-hitungan misalnya itu berapa M lah, berapa M gitu kan. Paling yang puhunan itu kena tangkap ya kan. Misalkan transaksi politik yang maksud kita cost-nya tinggi kan lobbynya ke pusat ya, partai pusat. Ya, lobbynya ke pusat. Walaupun yang ditangkap itu biasanya kadang tetap jadi OTP dan segala macam itu yang kena puhunan aja Jarung Kuta itu kan. Ya, itu kan mungkin lain hal ya. Tapi memang kejadian itu pasti Bang ya. Menurut kita, maksudnya transaksi di tingkat pusat itu antara calon bupati ini ke pusat itu ada dengan label untuk pemenangan suksesi dan itu memang terjadi dan itu diakui dan itu menurut legal. Undang-undang Bang. Legal menurut undang-undang kalau itu menurut sepengetahuan kita Bang. Sah saja dengan aturan-aturan partai lah, misalkan untuk saksi untuk apa untuk kesepakatan betul itu sah saja. Bukan untuk kalau yang kita dengar di masyarakat ini kan Bang, untuk misalkan untuk pusat berapa M misalkan kayak gitu. Karena pusat juga nanti punya asumsi itu kan akan dikembalikan lagi ke daerah untuk menangan atau apa gitu kan. Itu kan dikembalikan lagi gitu. Kembali ke internal partai masing-masing. Cost lainnya Bang? Cost lainnya misalnya pasang baleho untuk memperkenalkan calon. Saya pernah hitung-hitung. Sebetulnya baleho itu murah saja. 30.000 per meter kali 6 itu cuma 180.000 gitu kan. Yang bikin mahal itu apa? Papannya mungkin ya. Itu kayunya harus berapa pasang gitu. Kedua itu biaya tukangnya gitu kan, itu kan seperti itu. Pemasangannya dan dan itu juga menjadi cost politik yang kayaknya sih lumayan mahal. Cuman saya belum hitung secara detail gitu kan. Satu desa itu berapa baleho ukuran besar, berapa baleho ukuran kecil dalam satu desa, dalam satu RT gitu kan, itu berapa gitu kan. Itu saya belum itu. Cuman itu termasuk ongkos yang lumayan besar gitu kan, Cost lainnya yaitu eksekusi transportasi, eksekusi itu kan gini. Ketika dia ingin sosialisasi ke desa ini jauh atau tidak? Jauh ini atau tidak? Terus pakai alat transportasi apa? Mobil kah? Sungai kah atau apa? Terus dia sosialisasi sendirian atau sama tim? Terus itu perlu bensin, perlu makan, terus perlu uang fasilitasi dengan tuan rumah, gitu kan, dan itu budgetnya hitungan saya menurut teman-teman yang sudah melakukan eksekusi politik itu, bahwa ketika dia melakukan sosialisasi itu minimal itu paling minim itu 4 juta. 4 juta tuh, itu pun skala pertemuan kecil. 4 juta itu menurut pengakuan teman-teman gitu kan. Kalau kelas kepala daerah kan tidak mungkin juga dia pertemuannya skala kecil. Iya. Tapi dia pengen lah skala besar atau mungkin nanti diatur lah. Di gedung. Betul, diatur mana pertemuan skala kecil, mana pertemuan skala sedang, mana pertemuan skala besar. Karena kalau dia makainya perhitungan pertemuan skala besar semua, itu pasti butuh kos politik yang terlalu tinggi. Kos lainnya yaitu membicarakan uang kita menghargai jasa tim lah, menghargai jasa tim yang sudah kerja atau apa gitu kan dalam hitungan bulan. Apakah dia si calon ini memberikan tali asih ke tim ini dalam hitung bulanan, terus dalam hitungan per momen atau apa, itu menjadi bagian dari kos politik kan. Jadi pernah saya hitung itu kemungkinan kos-kosnya itu dipakai untuk itu gitu kan. Terus juga bayar saksi di tingkat TPS, karena kan menurut undang-undang kan dia harus menjadi tanggung jawab si calon. Nah si calon itu dia harus menanggung gitu menanggung, iya betul, itu bagian dari kenapa kos politik di Indonesia menjadi mahal. Tapi Bang, ya kita mungkin masuk ke ending daripada diskusi kita nih Bang. Terkait mengenai saya politik Golkar ke depan. Jadi dengan mereka misalkan seandainya keluar uang 30M misalkan ya. Mungkinkah itu kembali Bang? Ketika dia sudah menjadi bupati misalkan ke depan dan segala macam. Kan mindsetnya kan pasti untuk mengembalikan dulu kan uang yang sudah keluar itu, ya kan? Dan segala macam karena kosnya tinggi dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi bagaimana nih kalau sudah terpilih? Nah, otomatis orientasinya adalah mengembalikan uang-uang yang tadinya itu
dikeluarkan di dalam biaya politik. Upaya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan itu gitu kan, apakah ikhlas atau tidak ikhlas, misalnya tidak ikhlas ya tidak ikhlas itu harus dikembalikan atau apa, itu tergantung dari tim lah bagaimana mengembalikan dana itu yang 30M itu gitu kan, itu tergantung tim gitu kan, berbagai cara lah yang dilakukan oleh tim dan si calon yang sudah menang itu gitu kan, karena saya juga tidak terlalu jauh gitu kan menyoroti itu gitu kan. Cuman kalau tingkat pengembaliannya, kalau tim dan si calon itu cermat ya mungkin dalam hitungan 1,5 tahun sudah balik kok. Sudah balik dalam hitungan 1,5 tahun sudah balik kok. Atau mungkin 2 tahun lah udah balik. 2 tahun udah balik. Tapi dengan mindset kayak gini Bang, dalam pandangan kita ya selaku jurnalis lah yang menurut saya senior di Kutai Kartanegara, dengan pola seperti itu Bang, apakah baik untuk perpolitikan dan juga masyarakat ke depan di Kutai Kartanegara? Kalau memakai metode seperti itu sebetulnya hampir rata-rata di daerah juga mengalami itu. Hampir mengalami itu. Makanya kan riset Kemendagri itu kan bukan hanya di daerah Kalimantan tuh menangnya 30M gitu kan. Kan tidak, riset Kemendagri itu kalau ingin menang di kabupaten atau kota gitu kan itu sekitarnya butuhnya 30M lah, 20 sampai 30M, kan tidak ada Kalimantan. Dan itu kayaknya terjadi. Kalau kita kesepakatan itu tidak sehat ya dirubahlah undang-undangnya. Kalau emang itu tidak sehat gitu ya kan, dirubah undang-undangnya gitu kan, seperti itu kan. Dan juga karena ini pilkada langsung ya gitu kan, pilkada langsung gitu kan, seperti itu kan. Dan ada juga masyarakat yang menganggap gini, ada juga yang tokoh yang menganggap itu sebetulnya itu biasa saja, malahan itu berdampak besar juga kepada masyarakat. Misalnya kan untuk mengadakan pertemuan sekitar 10 juta atau apa kan, masyarakat merasakan makan, terus misalnya ada si tuan rumah dapat uang tali asi kehormatan atau apa kan, uang kompensasi lah atau apa, itu justru malah berdampak gitu kan, berdampak. Dan masyarakat itu ada yang bilang katanya senang gitu loh gitu kan, model seperti itu gitu kan, dan ini sudah terjadi di seluruh Indonesia kan, sudah terjadi memang undang-undangnya seperti itu kan. Membicarakan itu baik dan tidak baik gitu kan ya tergantung lagi undang-undang di tingkat atasnya kan. Tapi dalam perspektif kita gimana? Kalau perspektif saya gitu kan, Kukar itu pasti mahal, kos politik pasti mahal. Karena biografis Kukar yang memang luas gitu kan. Misalnya Kukar itu jika dibandingkan, Bu Rita pernah membandingkan ya misalnya gitu kan dengan Jakarta itu, dibandingkan 45 kali Jakarta disusun itu sama dengan Kukar gitu kan. Pernah dibandingkan Kukar itu dengan Surabaya itu dengan 25 kali Surabaya gitu kan, seperti itu kan. Dan dengan kos politik yang besar, dengan kondisi Kukar yang terlalu luas ini gitu kan, itu memakai kos yang rendah itu masih belum bisa. Karena Kukar letak biografisnya yang memang sangat luas gitu kan, sangat luas gitu kan. Jadi wajar kos ini mau nggak mau harus mengeluarkan kos besar, mau tidak mau harus mengeluarkan kos besar gitu kan, itu kan harus mengeluarkan kos besar. Tapi misalnya secara keseluruhan apakah ini baik atau tidak baik atau apa, itu tergantung undang-undang di atasnya lagi gitu kan, seperti itu. Intinya kita ini minta pendapat kita aja Bang terkait mengenai masalah politik. Meskipun bagaimana kita menghimbau masyarakat untuk misalkan apatis dengan politik atau tetap menjalani tetap terbuka dengan politik yang ada di Kutai Kartanegara ini. Ya gini ya, agak sulit juga ketika masyarakat itu tidak apatis kepada politik gitu kan. Karena apa? Karena masyarakat gini, kalau kita tidak kerja sendiri kita nggak bakalan bisa makan atau apa gitu kan, seperti itu kan. Karena akan sulit juga ketika calon yang menang itu dia mengandalkan ingin mensejahterakan masyarakat, nggak bisa. Fungsi pemerintah itu dia hanya di tengah-tengah aja. Ada tengah-tengah dia kan, seperti itu kan, bagaimana masyarakat bisa ada terungkit ekonominya. Dia di tengah-tengah, dia menghubungkan kepentingan pengusaha dan kepentingan masyarakat gitu kan. Kalau daerah itu punya ada perusahaan gitu kan, ada perusahaan. Misalnya saya contohkan kayak gini. Misalnya pemerintah berhasil mengundang investor, misalnya satu perusahaan aja di desa. Di desa satu perusahaan itu dia ada 2.000 karyawan. Ada 2.000 karyawan. Itu tiap
tiap bulan itu ketika gajian itu karyawannya dia akan beli sembako, beli makanan gitu kan, dan terus bagaimana ekonomi berdampak jadi hidup, jadi berputar gitu kan. Jadi misalnya pemerintah itu belum sukses mengungkit bagaimana keterkaitan kepentingan perusahaan dan masyarakat itu agak terhubungin, itu masih pemerintah tuh masih punya tugas berat, punya tugas berat gitu kan. Jadi tugas pemerintah Kukar ke depan itu ya bagaimana kan Kukar itu lebih bisa ditarik lagi. Orang mau bangun perusahaan di Kukar, terus membutuhkan penyerapan tenaga kerja banyak gitu kan, sehingga daya ungkit ekonominya ini juga akan hidup dengan sendirinya. Kalau pemerintah itu dia sudah punya beban sendiri, pemerintah itu dia akan bayar gaji pegawai, dia akan bangun jalanan, dia akan bangun sekolahan gitu kan. Udah itu aja. Terus membantu misalkan yang ekonominya di bawah. Iya, belanja lainnya. Cuman kalau untuk bagaimana untuk mensejahterakan itu tidak mungkin gitu kan, karena pemerintah itu dayanya juga masih lemah untuk bagaimana mensejahterakan. Dia akan di karena kan akan sibuk ini aja sih, ada belanja wajib, ada belanja sunnah gitu kan. Nah, belanja wajib itu kan akan didahulukan. Nah, belanja sunnah itu kan seperti agak porsinya kecil gitu kan, dan juga untuk mensejahterakan rakyat juga agak berat juga. Ya, kadang masyarakat juga kan terekspektasikan Bang dengan calon yang menjanjikan kesejahteraan. Padahal kan peran pemerintah kan tidak sampai mengakar seperti itu. Nah, kemungkinan ya substansi masyarakat itu dia gini loh, ketika dia berharap betul kepada si calon itu bagaimana supaya peningkatan ekonomi minimal ya berubah, terangkat, itu aja perubahan. Jangan juga gini kan, misalnya selama 5 tahun berturut-turut gitu kan, selama 2 kali pergantian kepemimpinan, pendapatannya masih 2 juta terus per bulan gitu kan. Ya minimal kan orang pengen loh saya nih pendapatannya 4 juta lah gitu kan ya. Nah, itu yang jadi harapan tuh gitu kan. Aku pengen berubah gitu loh, pendapatan pengen berubah kan, gitu aja kan. Paling pemerintah memberikan instrumen-instrumen seperti yang Abang sampaikan tadi kan. Ya, betul, instrumen-instrumen itu, dan juga pemerintah juga punya pos memberikan bantuan-bantuan, cuman tidak bisa diandalkan terlalu besar. Instrumen lain misalkan investasi dan segala macam. Nah, makanya saya pernah berpikir gitu kan, sebetulnya calon itu dia tidak perlu kampanye saya akan bangun jalan, saya akan bangun sekolahan atau apa gitu kan. Saya pernah berpikir gitu, kayaknya apa? Karena bangun jalan dan bangun sekolah itu menjadi belanja wajib dan kewajiban pemerintah. Iya, tanpa harus disampaikan. Nggak perlu disampaikan gitu kan. Yang penting itu calon itu misalnya dia komitmen bebas korupsi, terus calon itu dia ingin memperbaiki sistem pelayanan yang susah itu jadi mudah, komitmen, terus juga ingin mendatangkan investasi yang lebih banyak, penyerapan tenaga kerja gitu kan. Itu aja sih tugas pemerintah menurut cara pribadi saya. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Makasih. See you in the next video. Oke, makasih. Yuk, selamat siang.